Dan pada pagi siang hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu host. Terima kasih Mas Jadi. Mohon izin Pak Manan, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Febri, waktu yang diberikan kepada kami. Kita dikasih waktu 45 menit ya, jam 8.15 Mbak Febri ya. Jadi Bapak, tetapi kalau bisa jam 8.10 jadi Bapak sudah selesai. Oh siap. Oke, siap. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Mbak Febri. Oke, siap. Oke, selamat pagi saudara. Saya manggil saudara karena panjenengan seumuran anak saya. Selamat pagi saudara. Sehat semua nggih? Sehat Pak, alhamdulillah. Oke, selamat pagi. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai, yang kami banggakan, peserta Latsar Angkatan 94 dari Kabupaten Karanganyar yang bahagia pada kesempatan hari ini, kami selaku pengampu overview, kira-kira saudara, boleh nggak saya memperkenalkan diri saudara? Boleh ya? Oke, kita 1 menit saja memperkenalkan diri, nanti panjenengan dibaca saja biodata kami. Oke. Ini saudara biodata kami, saya berlahir di Kementerian Perhubungan saudara. Nah, ini masih pakai seragam perhubungan karena belum ganti baju masih dandake ya, masih sekarang sudah Oke, pada pagi ini kira-kira overview itu apa saudara? Kira-kira menurut saudara, Mas Dedi, overview apa itu? Belum ada gambaran Bapak. Oh, belum ada gambaran. Overview adalah mengenalan kira-kira apa-apa yang harus kita sampaikan ketika panjenengan ikut selama mengikuti pelatihan. Nah, ini nanti kami sampaikan ya, overview ini menyangkut masalah pembelajaran, metode pembelajaran dan sebagainya. Oke, saudara, pada saat ini sudah jam 7:35 menit karena saya dibatasi sama Mbak Febri tadi jam 8:10. Oke saudara, di dalam kegiatan pembelajaran Latsar ini kami sudah barang tentu ada namanya outline ya. Outline di dalam kegiatan pembelajaran ini ada namanya dasar hukum, kemudian ada Learning Journey Latsar, pembelajaran klasikal, seminar aktualisasi, evaluasi dan sebagainya. Ini merupakan apa-apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran Latsar. Di sini saudara, sebelumnya di dalam kegiatan pelatihan ini kami harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, di sana di dalam pasal 63 65 dijelaskan terkait apa sih yang dilakukan seorang calon pegawai negeri untuk mereka melakukan pelatihan, yaitu berupa Latsar ya. Terus kemudian juga ada PP nomor 11 tahun 2017 tentang Terus kemudian juga ada perkalan. Gini saudara, karena kita sudah di acuannya adalah Undang-Undang PP, ini panjenengan sudah barang tentu acuannya adalah perlan ya, perlan selain PP dan Undang-Undang. Di sini saudara sesuai dengan perkalan nomor 1 tahun 2001 tentang Latsar. Jadi kira-kira saudara, kegiatan panjenengan Latsar ini metodenya apa saudara? Kira-kira? Gimana Mbak Rosida, metode apa kira-kira? Mbak Khairisa, ada bayangan kira-kira metode apa yang kita lakukan di dalam pembelajaran ini? Oh, blended learning, oke, terima kasih. Saudara semua, lah di dalam kegiatan Latsar ini sudah barang tentu ada kurikulum ya. Kurikulum ini juga sudah ditentukan ketika panjenengan melakukan kegiatan pembelajaran sudah sifatnya kurikulum itu nasional. Artinya LAN yang membuat peraturan sehingga itu diberlakukan di seluruh Indonesia. Saudara, untuk kali ini karena panjenengan dalam situasi dan
kondisi masih pandemi, panjenengan tidak bisa klasikal murni ya. Kalau dulu memang sebelum ada pandemi panjenengan bisa melaksanakan secara klasikal. Termasuk panjenengan di dalam kegiatan pembelajaran ini waktunya juga relatif pendek ya dibanding Pak Abdul Manan. Dulu Pak Abdul Manan waktu karena panjenengan metodenya berbeda, panjenengan sudah barang tentu waktunya juga berbeda. Terus kemudian di sini juga ada namanya pembelajaran blended atau on off ya. Panjenengan harus mengikuti dengan baik. Saudara, di sini di dalam tiga undang-undang ASN di sana disebutkan bahwa satu harus negeri sudah begini pun panjenengan di lingkungan tempat Anda tinggal maupun di kantor dan sebagainya itu selalu dipantau ya oleh kemudian semangat dan memiliki motivasi nasionalisme dan sebagainya. Undang-undang Cibra pasal 3 juga disebutkan calon perubahan. Dan itu Pak Abdul Manan menanya, kira-kira panjenengan mulai sampai sekarang sudah betul mau di tempat Anda bekerja? Halo, Mas Dadang? Halo, Mbak Dedi? Pak, putus-putus saya, Pak. Oke, saudara, sorry, saudara tadi termute ya. Panjenengan sudah barang tentu, saudara, di dalam pasal 4 Peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 ini, panjenengan sudah mendapat surat perintah ya, karena panjenengan ditugaskan oleh instansi pemerintah. Jadi, Mas Dedi, ketika panjenengan ikut pelatihan ini, sudah dapat surat perintah belum, Mas Dedi? Perintah dari atasan, Pak. Ya, pasti ya? Ya. Oke, saya yakin di antara panjenengan semua ketika mengikuti pelatihan ini sudah barang tentu pasti mendapat surat tugas. Karena apa, saudara? Karena di dalam kegiatan latsar ini pasti ada angkatan. Terus kemudian juga ada penugasan. Katakanlah dalam satu kantor jumlah CPNS-nya ada 5. Otomatis mungkin tidak bersamaan karena nanti akan bergiliran angkatan. Terus kemudian, saudara, untuk selanjutnya CPNS hanya dapat mengikuti pelatihan dasar sebanyak 1 kali. Artinya apa, saudara? Kalau panjenengan dalam waktu kesempatan ini hanya 1 kali, panjenengan harus benar-benar dijaga ya dalam kesehatannya. Terus kemudian di dalam mengikuti pelatihan juga panjenengan harus aktif ya. Jangan sampai panjenengan kesehatan terganggu, terus kemudian pada akhirnya panjenengan paginya tidak bisa mengikuti pelatihan, jangan ya. Harapan kami panjenengan semua dari jumlah berapa ini, saudara? Latsar ini angkatan 94 Karanganyar 40, Pak. 40 ya. Oke, saya berharap dari jumlah 40 ini nanti setelah panjenengan selesai dinyatakan kegiatan pelatihan selesai, panjenengan semua, harapan kami semua dinyatakan lulus ya. Harapan kami seperti itu. Karena apa, saudara? Karena panjenengan generasi milenial, saya yakin dalam kegiatan latsar ini, saya pikir kalau panjenengan ikuti ya,
Karena materinya saudara, materinya juga tidak susah. Terus kemudian panjenengan nanti di dalam kegiatan pembelajaran ini harus hati-hati ya. Nanti panjenengan harus selalu ada di tempat. Terus kemudian panjenengan tidak boleh meninggalkan kelas ini lebih dari 1 hari ya. Kira-kira seperti itu. Karena apa saudara? Kalau panjenengan meninggalkan beberapa hari atau bahkan sehari, full panjenengan nanti pasti ada perhitungan terkait dengan persyaratan kelulusan ya. Kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya saudara. Oke. Saudara, di dalam kegiatan pelatihan ini, saudara panjenengan sudah mengenal metode kira-kira metode yang diterapkan pada panjenengan apa, saudara? Mbak Karunisa, kira-kira apa Pak? Nih kegiatan pembelajaran pagi ini, Mas Didi atau? Oke, siap. Jadi saudara di sini ada beberapa metode, di sini ada blended learning, kemudian klasikal dan sebagainya. Di dalam kegiatan mobile learning ini panjenengan semua, saya yakin panjenengan sudah bisa mengakses ya materi yang diberikan ya. Karena CPNS langsung bisa mengakses dari materi-materi yang diberikan. Kemudian panjenengan juga ada nanti kegiatan pembelajaran secara mandiri, ada on off kelas ya. Saya berharap panjenengan ketika panjenengan di dalam kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan off, panjenengan harus banyak koordinasi sama mentor ya. Mentor itu apa saudara? Kira-kira apa itu mentor, Mas Dedi? Mas Indra? Mentor itu apa? Sudah Atasan, mengenal istilah Pak. mentor belum ya? Atasan langsung, Pak. Oke, atasan langsung. Jadi kini saudara panjenengan nanti ketika mengikuti pelajaran ini panjenengan harus berbaik hati ya, bukan penuh panjenengan. Terus kemudian di sini juga ada distance learning, panjenengan jarak jauh ya, terdiri dari pembelajaran secara daring dan aktualisasi di tempat kerja. Ini di antara panjenengan semua di tempat kerja atau ada yang di rumah di dalam kegiatan pembelajaran ini? Ada yang di rumah? Di rumah, Pak. Di rumah. Kalau di rumah panjenengan dipastikan jaringan bagus nggih? Oke. Karena apa saudara? Kalau panjenengan di rumah ternyata jaringan tidak bagus, nanti panjenengan sangat rugi ya. Karena apa? Di dalam kegiatan pembelajaran ini panjenengan harus benar-benar maksimal mengikuti pelatihan. Nah, kalau panjenengan ada di kantor, saya yakin jaringan dari kantor saya pikir sudah terjamin ya, sudah terjamin bagus dan panjenengan juga bisa mengikuti dengan baik dan tidak ada gangguan. Tapi sekali lagi kalau diselenggarakan di kantor memang kadang-kadang ada tugas ya, tapi kami yakin di antara panjenengan tidak ada tugas karena di dalam kegiatan pelatihan laser ini panjenengan sudah dibebaskan dari pekerjaan keseharian. Oke saudara, di dalam pembelajaran klasikal ini diselenggarakan di lembaga pelatihan. Kira-kira panjenengan di dalam kegiatan ini kira-kira panjenengan berapa lama untuk bertatap muka dengan kita? Berapa lama, Mbak Melda, Mbak Malida? 6 hari, Pak. Oke, 6 hari. Saudara, waktu 6 hari itu terlalu lama apa pendek menurut panjenengan? Pendek. Pendek ya, karena dalam waktu relatif pendek, panjenengan selalu dijaga kesehatan, selalu panjenengan melaksanakan apa-apa yang ditugaskan oleh pengampu. Karena apa saudara, di dalam waktu yang relatif pendek ini, jangan sampai panjenengan tertinggalkan sedikit pun, panjenengan supaya nanti ketika ada pengumuman kelulusan, panjenengan sudah memenuhi syarat untuk kelulusan ya, sudah melakukan aktivitas kegiatan di kelas, daftar hadir, dan kemudian panjenengan menjalankan tugas-tugasnya, dan kemudian nanti ada seminar dan sebagainya. Di antara 40 peserta ini ada yang masih belum masuk enggak ya? Atau sudah masuk semua? Ampun masuk kelihatannya, Pak. 40 Sudah orang. masuk semua nggih. Ketua kelas siapa ketua kelasnya ini? Oke, siap. 6 hari, tolong panjenengan jangan sampai
banyak melakukan kegiatan di luar pembelajaran ya. Kalau panjenengan nanti suatu misal ada tontonan bola yang tengah malam, jangan, sementara panjenengan dalam waktu 6 hari ini dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan sampai panjenengan terganggu kesehatannya. Kalau panjenengan terganggu kesehatannya, saya yakin paginya pasti panjenengan tidak bisa mengikuti dengan baik. Nah, harapan seperti itu. Terus kemudian saudara, di sini ada juga namanya PKTBT ya, penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Kira-kira panjenengan semua, saya minta maaf karena saya belum tahu persis panjenengan di sini Pak Guru, Bu Guru, atau ada yang dokter, atau mungkin ada yang tenaga analis di salah satu OPD di antara panjenengan semua. Mbak Ayu apa? Guru atau mungkin Mbak Ayu, Mbak Rosalina? Guru, Pak. Guru ya? Nggih. Bagian besar guru nggih. Pak Ahmad Yulianto, Pak Guru atau Bapak Dokter atau Guru, Bapak. Guru ya. Informasi kelas ini sebagian besar 40% atau 60% guru. Ya, oke. Panjenengan tadi sudah menyampaikan panjenengan sudah masuk kerja berapa lama? 6 bulan? 8 bulan? Mas Mbak Lantim, sudah berapa lama Anda masuk? Halo, halo, Mbak Lantim, panjenengan sudah berapa lama masuk kerja? Mbak Lantim? 8 bulan, Pak. 8 bulan, berarti panjenengan Januari ya, paling tidak. Oke, saudara, panjenengan sudah 8 bulan, saya yakin panjenengan sudah tahu persis ya kegiatan-kegiatan yang Anda laksanakan saat ini. Paling tidak sudah ada gambaran ya. Paling tidak panjenengan sudah mengenal pekerjaan, sudah mengenal rekan-rekan dan sebagainya. Lah, di sini dalam PKTBT ini panjenengan harus ada penguatan kompetensi teknis di bidang tugas masing-masing. Lah, kalau guru juga paling tidak sudah mengetahui kira-kira di dalam kelas harus sudah bagaimana, terus kemudian berinteraksi dengan siswa seperti apa, dan harus berkomunikasi dengan teman rekan sekerja seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kalau panjenengan sudah menguasai itu, paling tidak nanti panjenengan sudah bisa ada bekal ya. Bekal itu dibawa ketika panjenengan seminar. Kira-kira di antara panjenengan semua sudah ada bayangan enggak? Kira-kira nanti seminar itu kira-kira judul yang diajukan untuk seminar apa? Sudah ada bekal mungkin di antara kalian? Sudah ada ya, kira-kira ya? Oke. Panjenengan 6 hari. Panjenengan nanti saudara di dalam kegiatan ini panjenengan nanti ada evaluasi ya, evaluasi sikap perilaku dan sosiometri, dan kemudian ada evaluasi seminar aktualisasi. Saudara di dalam kegiatan belajar 6 hari ini, hari pertama, hari kedua, dan hari keempat, 5, dan sebagainya, panjenengan nanti ada sikap perilaku. Kira-kira saudara, kalau kita dalam kegiatan virtual ini, menurut Mas Andri kira-kira apa sikap perilaku supaya bisa dilihat oleh pengampu? Apa yang harus dilakukan, saudara Atwi ya, Atwi Priyandoko? Nah, kira-kira apa? Mengikuti pembelajaran dengan seksama. Oke, di dalam mengikuti pembelajaran dengan seksama artinya apa yang harus Anda lakukan, Mas Adwin? Tidak meninggalkan waktu sedang dijelaskan gitu. Oke, itu satu. Ada lagi mungkin Mbak Luvita, ada lagi? Selain tidak meninggalkan kelas dalam Zoom, apalagi? Terhadap penilaian sikap perilaku, apalagi? Pak, tidak izin lebih dari 1 jam. Oke, tidak izin lebih dari 1 jam, tapi dalam keadaan tidak terpaksa ya. Selain itu apa lagi, Mbak Rosida? Penilaian sikap perilaku di dalam Zoom ini, kira-kira apa? Aktif dalam dinamika kelompok, Pak. Aktif dalam dinamika kelompok. Ada lagi mungkin Mbak Sia Surya atau Mbak Retno, apa lagi? Sikap perilaku. Nah. Karena panjenengan kan nampak gambarnya ya, kira-kira kegiatan gerak-gerik panjenengan bisa terawasi. Apa lagi kira-kira? Mbak Retno, Mbak Andriani? Ada lagi? Mengerjakan tugas yang diberikan, Nak. Dalam gimana? Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
Oke, tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, sikap perilaku. Kalau kira-kira menurut panjenengan, kalau panjenengan masuk kelas sambil minum di layar, kira-kira boleh nggak? Sikap perilaku, menurut panjenengan, kira-kira. Coba Mbak Retno, bisa nggak kalau di dalam kelas seperti ini panjenengan minum seenaknya sendiri? Itu gimana menurut panjenengan? Mbak Retno? Tidak boleh, Pak. Nggak boleh. Harus menjaga etika. Oke, siap. Apalagi selain minum, apalagi Mbak Mas Edi? Mas Edi, kira-kira apa, Mas? Tidak boleh makan, Pak. Oke. Kira-kira itu ya saudara, panjenengan saya yakin sudah tahu ya, karena dalam sikap penilaian perilaku jarak jauh ini, daring ini, panjenengan satu ketika meninggalkan Zoom harus izin di setting ya, izin Pak mau ke belakang. Terus ketika panjenengan kok dirasa lapar banget atau haus banget, mohon izin sebentar keluar dari Zoom, mungkin 2 menit muncul. Jangan sampai panjenengan makan terus kemudian minum seenaknya sendiri, jangan, karena itu etika di dalam kita pembelajaran itu kurang bagus ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu semua pesan dari Pak Abdul Manan, jangan sampai Anda lakukan ya. Karena kalau Anda lakukan, panjenengan makan seenaknya sendiri, minum seenaknya sendiri, pas ketika pengampu menyampaikan materi, nanti konsentrasinya bisa terganggu. Rekan-rekan panjenengan juga bisa terganggu. Kok makan enaknya sendiri ya? Kira-kira seperti itu. Tolong nanti disikapi, panjenengan jangan sampai itu dilakukan. Terus kemudian nanti evaluasi sosiometri. Evaluasi sosiometri itu seperti apa, saudara? Nah, evaluasi sosiometri itu adalah nanti panjenengan sesama teman panjenengan, rekan-rekan panjenengan menilai. Kira-kira suatu misal, kelas ini, ketua kelasnya siapa untuk angkatan 94 ini? Mas Edi, Mbak Kandida. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya Pak Julianto ya? Oh, Pak Julianto. Satu misal ya, ini dalam evaluasi sosimetri kan kita menilai teman ya. Suatu misal, ketua kelasnya datang sering terlambat, atau mungkin teman-teman yang lain datangnya setelah jam masuk. Lah, itu menjadi penilaian. Lah, harapan kami karena di dalam evaluasi sosimetri ini terkait dengan sesama teman, rekan, penilaian disiplin, maka harapan kami panjenengan harus sudah bisa masuk kelas sebelum saat pembelajaran mulai. Termasuk panjenengan juga nanti sikap perilaku jangan menunjukkan sesuatu yang kira-kira memiliki sikap yang kurang baik. Karena apa? Pasti teman kalian akan menilai ya, oh si Kai kok sambil minum seenaknya sendiri dalam Zoom atau dalam kelas. Itu tidak boleh. Terus kemudian nanti ada evaluasi seminar aktualisasi, saudara. Seminar aktualisasi panjenengan nanti harus dilalui ya, harus Anda lalui. Nah, kira-kira di antara kalian semua sudah ada bayangan nggak kira-kira untuk kira-kira permasalahan-permasalahan yang akan Anda angkat di dalam seminar itu? Nah, ketika nanti pembelajaran kegiatan seminar ini panjenengan, harapan kami panjenengan nanti harus selalu proaktif dengan coach. Coach itu apa, saudara? Coach itu apa? Mungkin tahu, Mas Joko, coach itu apa, Mas Joko? Pembimbing dalam seminar aktualisasi, pembimbing dalam proses seminar aktualisasi, Bapak. Oke, itu yang dari penyelenggara. Mentor juga pembimbing, Mas Joko. Nah, nanti panjenengan, saudara, ketika melakukan kegiatan seminar, panjenengan ada coach sama mentor. Itu fungsinya hampir sama, ya. Kalau coach itu pembimbing dari penyelenggara, kira-kira panjenengan di dalam menentukan judul dan sebagainya nanti harus ada semacam minta persetujuan. Kira-kira judul ini kira-kira menurut Pak Coach atau Bu Coach kira-kira baik apa tidak. Lah, selain itu juga paling tidak panjenengan harus ada persetujuan dari mentor juga. Karena apa? Sebelum panjenengan diseminarkan, kira-kira judul yang ada angkat, kira-kira ada manfaat tidak setelah panjenengan mengikuti seminar itu. Harapan kami panjenengan nanti di dalam kegiatan seminar ini, panjenengan selalu berbaik hati, selalu harus harmonis dengan mentor ya, mentor sama coach. Karena yang menentukan berhasil tidaknya panjenengan ketika seminar itu adalah mentor sama coach. Kalau panjenengan mendapat dukungan penuh dari mentor, saya yakin narasumbernya nanti setelah ada dukungan dari mentor hanya mantuk-mantuk saja. Oh iya, sudah, ya sudah, nilainya bagus. Tapi kalau panjenengan di dalam seminar ini masih ada perdebatan antara mentor sama panjenengan selaku peserta, nanti akan mengurangi penilaian ya. Kira-kira gitu, Mas Prananda? Bapak. Siap, oke. Oke, lanjut, untuk evaluasi.
Saudara, di sini ada master jadwal. Saya yakin panjenengan sudah punya jadwal semua, nggih? Sudah punya jadwal ya. Ini kemudian pada hari pertama Pak Abdul Manan sebenarnya pada urutan ketiga ya, overview, yang sebelumnya harus ada kebijakan pengembangan SDA dan sebagainya. Nah, karena ini awal dari kegiatan pembelajaran, saya disuruh mengisi pertama kali untuk overview, nanti ada jadwal yang lain. Saudara, sebenarnya materi yang akan diberikan oleh pengampu nanti tidak susah, selama panjenengan mengikuti dengan baik. Karena di sini ada dinamika kelompok, karena di dalam kegiatan dinamika kelompok itu nanti akan ketahuan di antara panjenengan itu kompak apa tidak. Ya, saya berharap dari jumlah 40 ini nanti ketika panjenengan sudah penentuan kelulusan, panjenengan tidak 40 juga semua dinyatakan lulus ya. Alas ada kerjasama dengan baik sama teman-teman yang lain. Terus kemudian materi pembelajaran ada etika, kemudian ada pembelajaran agenda nilai-nilai dasar PNS, kemudian terus kemudian ada agenda sikap perilaku dan sebagainya. Nanti panjenengan semua materi sudah diberikan melalui apa ya saudara? Melalui Siptenan ya, saudara ya, kira-kira. Ya, oke. Saudara, saya berharap, Pak Abdul Manan berharap ketika panjenengan nanti mengikuti pembelajaran, sudah ada bekal untuk apa-apa yang ditanyakan ya. Panjenengan sudah punya materi, sudah dipelajari, sudah dibuka. Ketika nanti pengampu menyampaikan materi, paling tidak panjenengan jangan hanya mendengarkan saja. Panjenengan sudah proaktif ya. Panjenengan paling tidak ada sesuatu yang akan ditanyakan ya. Panjenengan proaktif di kelas, saya yakin pengampunya sangat bangga, sangat senang. Kenapa? Kalau panjenengan sudah jauh-jauh hari membaca dan kemudian kira-kira menurut panjenengan ini perlu ditanyakan saja. Supaya nanti dalam suasana kelas akan hidup ya. Kalau panjenengan hanya mendengarkan saja satu arah saja, nanti Pak pengampu juga, ini kelasnya kok nggak bisa aktif lah. Nanti panjenengan dinyatakan kelas ini kurang efektif ya, kurang solid. Nah, kalau panjenengan baru pengampu menyampaikan materi beberapa kalimat atau beberapa lembar dari PPT kok sudah banyak pertanyaan, artinya panjenengan sudah luar biasa seperti itu. Terus kemudian saudara, pada hari kelima ya, hari kelima ini adalah seminar aktualisasi. Seminar aktualisasi JP-nya ada 10 saudara, perlu diperhatikan jangan sampai panjenengan tidak bisa mengikuti ya. Ada pengecualian, kalau panjenengan terganggu kesehatan atau mungkin panjenengan pada saat seminar kok panjenengan yang perempuan pas melahirkan, itu saya yakin dari penyelenggara pasti ada kebijakan ya. Tidak orang melahirkan suruh seminar nggak mungkin ya, pasti kami selaku penyelenggara ada kebijakan, mungkin bisa dilaksanakan setelah pasca kelahiran, kira-kira seperti itu. Terus kemudian saudara, di sini nilai akhir evaluasi ternyata ada pembobotan saudara. Panjenengan juga ada sikap perilaku ditentukan juga. Jangan sampai panjenengan nanti sikap perilaku panjenengan nilainya jelek ya, jangan sampai baik. Dan kemudian nanti pada akhirnya panjenengan bisa melakukan seminar dengan baik ya. Mungkin itu saudara, karena waktu yang relatif pendek yang dibatasi oleh Mbak Febri tadi, panjenengan, saya berharap panjenengan peserta nanti pada urutan nomor 1 lulus semua ya, tidak ada yang tertunda dan tidak ada yang tidak lulus ya. Mungkin itu saudara, waktu yang diberikan oleh Mbak Febri jam 8:10, saya sudah lewat dari 10 menit. Untuk itu saya pikir tidak ada pertanyaan saudara ya. Tidak ada ya. Oke. Karena keterbatasan waktu yang diberikan kepada kami selaku pengampu materi overview ini, apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berpesan kepada panjenengan selalu aktif, sukses, sehat, jaga kesehatan. Saya berdoa untuk kalian semua, mudah-mudahan panjenengan semua dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kira-kira gitu nggih? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Febri. Monggo Mbak Febri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Manan sudah mengisi overview pada pagi hari ini, Bapak. Saya lip ya Mbak Febri ya. Monggo Bapak. Matur nuwun Mbak Febri. Salam sehat selalu untuk panjenengan dan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.